Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Motibuga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lewat streamingnya SMK Motibuga Official dalam acara yang selalu kita nantikan, terutama di bulan suci Ramadan, Kalam Ramadan, kajian Islam malam Ramadan. Ini adalah pertemuan yang ke di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya dengan tema yang menarik, dengan narasumber yang luar biasa. Narasumber kita malam hari ini adalah Ustadz Fakih Sultan, SSMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah ini kita sudah sering interaksi dengan Ustadz Fakih ya. Atau Mas Fakih lah biar nanti lebih akrab ya. Sehat muda Iya. sudah. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan di studio Motibuga Podcast untuk mengisi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan juga akan lanjut dengan program-program yang tentunya lebih menarik lagi. Insyaallah. Tema malam hari ini adalah pentingnya berbagi dengan sesama. Malam hari ini di tanggal berapa ini? Ustadz Wakil, tanggal 4 ya? Ya, Tanggal 4 April 2024. Ini kita di penghujung Ramadan ya. mau Ramadan sebentar lagi. Ya, di bulan Ramadan ini kita ada empat pertemuan. Ini yang keempat. Edisi terakhir. Terakhir ya, 1445 Hijriah. Oke, untuk tema malam hari ini mungkin ada bocoran-bocoran dulu, Ustadz. Oke, nah, kira-kira nanti apa yang akan kita kupas ini dengan tema pentingnya berbagi dengan sesama. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa afhamana bidinil haqqil mubin wa adkhalana min ibadikas sholihin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Para pemirsa, ini sapaannya Sahabat Multipuga. sahabat Mutipuga rahimakumullah dimanapun sahabat Mutipuga berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, rezeki, ya, dan aktivitas. Jadi berbagi dengan sesama. Iya. Ya, Indonesia ini termasuk bangsa yang dikenal paling murah hati kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Rajin berdonasi, rajin apa kalau bahasa Jawanya weh-weh. Nah, ini sebetulnya menjadi modal besar dan bisa menjadi percontohan untuk tetangga-tetangga kita, negara-negara lain, bagaimana ada satu bangsa yang punya naluri berbagi yang sangat baik. Nah, itu bisa kita lihat di rumah-rumah di pedesaan. You punya terasi. Misal masuk rumahnya punya terasi tanpa ada rikuh. Ya mungkin sekarang di perumahan atau di perkotaan itu menjadi hal yang tabu ya. Tapi paling tidak leluhur kita dulu menampilkan itu sebagai bentuk keakraban, sebagai bentuk apa? Minimal Kasih sayang. minimal ini pinjam. Ya, Nah, pinjam. kalau di lingkungan saya tuh misalnya ya tidak ngecek lah. Tahu-tahu loh, mau masak berasnya habis ini. You nyilai beras sih. Itu ini senang. Ya, oke lah kalau orang Jawa kan punya sendiri ya, gabah sendiri kan. Kalau lagi nanti di kemudian diganti lah. Nah, itu sebagai fenomena yang sebetulnya menarik untuk diuri-uri lagi ya, ditampilkan lagi di masyarakat kita. Apalagi dalam momen Ramadan ini semakin semarak di
di beberapa titik itu kan banyak spot bagi-bagi takjil gratis. Nah, Ya, ini menjadi energi positif yang sebetulnya banyak nilai berbagi yang bisa kita ambil dari potret-potret tersebut, begitu. Kenapa? Paling tidak nanti kita akan berbahas hal-hal tersebut, tidak berbagi ya. kepada sesama. Berarti di lingkungan kita ini masih masih kental ya, Iya, untuk berbagi. masih banyak loh, Ya. tidak menjadi hal yang apa mengkhawatirkan. Cuma ini nanti kita hanya memperkuat saja ya, memperkuat, memperteguh dengan mencontoh beberapa kisah yang barangkali nanti akan saya Oh, ya. kisah-kisah dari nabi-nabi mungkin atau dari era Nabi Muhammad. Nah, itu banyak sekali teladan yang bisa kita ambil ibrohnya sebagai peneguh, memperkuat semangat berbagi di masyarakat kita. Kalau di lingkungan kita ya, khususnya Meranggen, Pucanggading, kita sering dengar lemah bang, lemah kelas ya. Ini sering digaungkan pada, oh ini ada program ini. Oh, itu lemah apa lemah? Nah, lemah bang, lemah terus sebenarnya yang nyumbang Gusti Allah sing Balas. balas. Ya. Nah, ini sering digaungkan Pak Herdi dan Iya. Bapak kita di pimpinan Muhammadiyah ya. Ya, oke, ini sebagai awal dulu bocoran-bocoran nanti kan kita kupas lebih dalam lagi bersama Ustadz Fakih atau Mas Fakih ya Iya. di bin Awet Mem. Salam-salam juga buat para sahabat Multipuga, siswa-siswi SMK Multipuga, kemudian juga dari teman-teman SMP Muhammadiyah Pucanggading, SD Muhammadiyah Pucanggading, dan TK-nya juga ya, semua AUM di lingkup cabang Meranggen. Nah, boleh ikut senggol-senggol di live chatnya YouTube SMK Multipuga. Nanti Pak Ruli bisa bantu untuk share linknya ya, biar kita lebih ramai lagi, lebih semangat untuk selalu berbagi, terutama di bulan suci Ramadan. Sebelum kita melanjutkan nanti kupas jalan tentang tema malam hari ini, kontennya berbagi dengan sesama, kita akan ada jeda dulu, biar lebih santai. Nanti kita lanjut. Ada yang mau lihat? Oke, terima kasih. Oke, sahabat Multipuga yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kembali bincang-bincang santai ini dengan Ustadz Fakih atau Mas Fakih. Saya lebih lebih akrab kalau dengan Mas ya, panggilnya Mas aja ya, Mas Fakih. Iya. Ya, tadi sudah kita singgung, kita beri bocoran-bocorannya dulu. Kita akan lanjutkan aja bahasan lebih detailnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau menambahkan boleh lewat live chatnya di YouTube. Buka aja nanti di SMK Multipuga Official akan muncul. Oke, silakan Ustadz Fakih untuk melanjutkan ini materi kita. Oke. Intinya berbagi dengan sesama. Pentingnya berbagi dengan sesama. Nah, saya hendak menyampaikan beberapa kisah ya. Ada mulai ketika Nabi Adam alaihi salam punya anak bernama Qabil dan Iklimah. Terus punya anak lagi Habil dan apa satunya lagi itu. Lupa kalau yang ceweknya ini. Kopil yang Habil yang saling di ini ya. Iya. Nah, itu kan ceritanya Allah memberikan ilham untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Iya, Habil dapat Iklimah, yang Qabil dapat siapa? Saya lupa ya. Nanti iya. mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya di live ini ya komentarnya Iya. ya. Nah, di kisah itu kan akhirnya karena ada sengketa, dimintalah
Habil dan Qabil itu untuk bersedekah. Kemudian ternyata yang diterima itu sedekahnya atau kurbannya Habil karena keikhlasan tanpa ada tendensi, ada keirian, ada apa riak di situ. Nah, itu menjadi kisah perdana bagaimana ketulusan, keikhlasan menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kita mengeluarkan harta, apa, menyerahkan apa yang kita miliki Ya, kepada menginfakkan mungkin ya. orang lain. Nah, itu kan yang kemudian kita sangat hafal kelanjutan ceritanya, dombanya Habil itu disambar, geledek, ya, kalau diterima, tanda diterimanya sedekahnya atau kurbannya Habil. Itu kisah yang pertama. Ada kisah berikutnya ketika malaikat itu mampir ke rumahnya Ibrahim. Jadi ceritanya kan malaikat itu mau menumpas kaumnya Nabi Lut, ya kan? Mau ditumpas itu. Tapi sebelum menumpas di malam itu, mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam-malam ya kaget. Tapi dengan ke kedermawanannya dibukakan pintunya, dipersilahkan masuk, disembelihkan anak sapi. Nah, jadi diam-diam membangunkan istrinya untuk disiapkan hidangan terbaik di malam itu. Untuk menghormati tamu ya. Untuk menghormati tamu. Tapi setelah dihidangkan, tamu ini tidak mau makan. Barulah mengaku kalau yang datang ini adalah malaikat. Datang malaikat memberi kabar bahwa kaumnya Nabi Lut akan ditumpas, akan di bumi hanguskan malam itu. Terus informasi yang kedua bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Langsung kontan dibalas ya. Padahal hanya karena menghormati tamu Iya. malaikat dan kemudian tidak dapat balasan anak yang selama ini dinanti-nanti. Udah lama ya. Itu kan kita tahu kisahnya bagaimana menantikan anak keturunan. Baru di malam itu kemudian diinformasikan oleh malaikat bahwa akan diberikan seorang. Ada kisah lagi ketika ada sengketa di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Jadi ceritanya ada dua orang ibu yang saat itu bagaimana ceritanya meninggalkan masing-masing anaknya di apa di savana lah. Tapi yang satu dimakan serigala. Tinggal satu. Nah, tinggal satu bayi ini jadi rebutan dua orang ibu ini. Saling mengaku ya. Saling saya enggak, anakmu sudah dimakan serigala. Nah, mereka mengadu ke Nabi Daud. Nabi Daud angkat tangan, nggak bisa jawab ini gimana menengahi dua. Kalau seorang ibu kan, ibu-ibu kan memang rasanya kuat ya Pak ya. Sampai akhirnya Nabi Daud ini menyerahkan kasus ini ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya mengambil pedang dan mau membelah bayi itu. Akhirnya ada salah satu ibu yang jangan dibelah, sudah serahkan sama ibu itu saja dibanding anak itu mati. Daripada anak itu mati ya. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak jadi membelah menjadi dua si bayi itu, tapi menyerahkan kepada seorang ibu yang tadi yang mengikhlaskan untuk diberikan kepada salah satu ibu tadi. Nah, ini ternyata ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad ya, bagaimana mendamaikan atau bersikap adil di antara dua orang atau dua kutub atau dua kubu itu termasuk sedekah. Jadi di kisah itu kita bisa belajar bahwa sedekah itu tidak harus mengikhlaskan apa yang kita miliki, tapi ternyata bersikap adil itu bagian dari sedekah. Dari kisah dua orang ibu di zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada kisah lagi di era Nabi Muhammad ketika ada seorang kakek-kakek yang sudah renta, bajunya lusuh, kelaparan, datang ke rumah Rasul untuk minta sehelai baju dan makanan. Tapi Rasulullah
tidak punya apa-apa untuk diberikan, karena kondisinya memang tidak ada apapun di rumah gitu. Akhirnya Rasulullah memberikan informasi kepada kakek ini, "Kamu ke rumah anak saya saja, Fatimah." Akhirnya kakek tua renta ini ke rumahnya Fatimah. Ketika Fatimah mendapati seorang kakek di depan rumahnya, heran, "Loh, kenapa Rasulullah, ayahnya ayahnya Fatimah ini justru Menyuruh. memberikan apa, merekomendasikan Fatimah untuk kemudian memberikan, bantuan kepada kakek ini, padahal Fatimah juga tidak lebih kaya dibanding Rasulullah. Rasulullah. Dicarikan itu sehelai baju nggak ada, sama-sama tidak punya apapun di rumah. Sampai alas tempat tidurnya Hasan Hussein itu diambil untuk jadi, selimut kakek ini. Tapi kakek ini menentang, "Saya tidak butuh ini, saya butuhnya makan, saya laparan." Akhirnya Fatimah keingat punya kalung punya kalung. Dari kalung itu terus diberikan ke kakek ini untuk Jual. dijual. Ternyata dari kakek ini dijual ke sahabat Rasulullah. Dapatlah berapa dinar, berapa dirham lah untuk kakek ini. Dan kalung itu dikembalikan ke Fatimah. Karena tahu ya. Karena tahu itu punya Fatimah. Jadi cerita ini punya pelajaran bahwa ya apa yang kita sedekahkan sebetulnya tidak mengurangi apa yang kita punya. Ini kisah yang sangat sederhana, menggambarkan bagaimana apa yang kita keluarkan itu sebetulnya tidak hilang dan bahkan akan diganti yang lebih. Nah, itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keempat kisah ini masing-masing punya punya nilai pelajaran sendiri-sendiri tadi. Nah, bagaimana Habil itu mengajarkan kita tentang keikhlasan, keikhlasan tanpa memandang nanti saya dengan apa dengan iklim atau tidak ya, dia sedekah saja. Yang kedua, bagaimana dia menghormati tamu, langsung dibalas kontan, lebih dari apa yang dia inginkan. Nah, terus bagaimana Nabi Sulaiman mengajarkan bersikap adil di antara dua orang yang sedang bersengketa. Jadi kisah Fatimah kita belajar bahwa apa yang kita keluarkan sebetulnya tidak hilang. Sampai kan ada apa ungkapan bahwa kalau kita punya uang 100.000 kita pakai makan, kita buat belanja, tinggal sisa 20.000 kita infakkan, nah, yang tersisa apa? Ya 20.000 itu, bahkan akan berlipat-lipat. Yang lain akan lapuk, yang lain akan hilang, yang lain akan ya seperti itu sifat material fisik duniawi kan seperti itu. Nah, mungkin dari 4 kisah itu kita bisa diskusikan. Kuncinya ikhlas tadi ya. Kelas ya. Ikhlas itu. Bagaimana apakah semua itu kan contoh yang langsung dibalas. Iya, Apakah ada kemungkinan kita sudah berbuat baik, tapi di dunia ini belum belum dibalas oleh secara langsung yang seperti dikisahkan tadi. iya. Ini mungkin kalau langsung dijawab, ya husnudon saja, berpositif thinking ya, berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa balasan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kalau mau jawaban apa, lugasnya, tapi kan tidak semua bisa apa, menerima jawaban itu. Seringkali ketika kita memberikan itu pamrih, termasuk pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sebetulnya tidak masalah karena Allah Maha Kaya gitu. Tidak masalah kita pamrih kepada Allah, tapi ada level yang jauh lebih tinggi. Level yang lebih tinggi itu Pak, ya bentuk syukur. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu bentuk syukur atas misalnya kesehatan kita, harta kita. Itu kan jauh lebih tinggi levelnya dibanding yang tadi dan yang yang tadi yang kita pamrih dengan Allah itu juga tidak salah. Karena Allah juga menjanjikan kamu bersedekah dapat itu. Tapi kalau kemudian setelah kita memberi terus tidak dapat apa yang kita inginkan terus berhenti memberi itu yang salah. Gitu yang salah. Tapi dengan kita berharap akan dibalas itu juga tidak salah karena dengan Karena sudah dijanjikan. sudah Kita memilih diberikan. menjanjikan gitu. Karena kan kita tidak sadar saja sudah diberi gitu, sudah mendapatkan tapi kita belum mendadak. Maka kepekaan itu memang penting ya, kepekaan apa yang sudah diberikan kepada kita dari apa yang sudah kita sedekahkan
Ya itu memang butuh keterampilan, kepekaan dalam oh, misalnya, kita infak 10.000 atau 5.000 gitu, 2 hari yang lalu, di jalan tergelincir nggak jadi jatuh, itu kan nggak peka, ya nggak tahu kalau itu ternyata imbangan dari sedekah kita, gitu. Selamatan, kesehatan, kadang kita nggak ini ya, Nggak nggak menyadari. nggak nyadar. Ya, Nah itu ya butuh kepekaan, jadi oh kalau orang yang peka, wah ini berarti buah dari 10.000 saya atau 5.000 saya yang saya sedekahkan 2 hari tempo lalu gitu. Kepleset kan sering ya Pak ya di jalan seperti itu ya, nyaris atau ada apa namanya batang atau ranting jatuh nyaris saja. Nah itu kan hal-hal yang perlu direnungkan itu. masih Oh, diselamatkan. masih diselamatkan seperti itu. Saya jadi teringat ini. Nah, dulu ada DI Kondang ya, DI Sejuta Umat, Iya. ya, Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, saya waktu usia-usia sekolah mungkin ya, di radio, Apalagi saya ada. ini ini ada Iya. ini ya, ceramah beliau. Diceritakan ada dua, ya Pak ceritain, santai aja ya. Ada seorang kiai itu punya dua santri. Yang satu ini lebih ikhlas dalam memberikan. Dia teringat, wah sekarang sudah enggak di pondok lagi kan, kan sudah ada berumah tangga lah. Iya. Ini kilingan, wah aku pengen sowan abai lah gitu. Sowan sana bawa apa? Secara ekonomi mungkin ya belum dikatakan lebih ya. Punyanya itu hanya singkong karena dia itu ya kesibukannya di ladang ya. Ladang mungkin. Akhirnya masing-masing dicabut sendiri, bersihkan sendiri, bawalah ke rumah sang kiai tadi ya. Salam, kemudian dijawab, mau silaturahmi, kiai ya. Maaf, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, saya hanya punya singkong. Saya ikhlas untuk jenengan karena dulu sudah mendidik saya selama di pondok. Akhirnya diserahkan ke istrinya, disimpan di belakang lah. Begitu sudah cukup, pulang. Si kiai ini ngobrol dengan ibunya ya. Lah iki santrine dhewe iki wis ada-ada saka kampung nggo singkong. Lah ning omah mire napa? Gara-gara nggo cangkingan balik kan gitu. Mau pulang mau dikasih apa? Punyanya kambing gitu kan ya. Nah, akhirnya sedekah memberikan sesuatu ke kiainya berupa singkong, ikhlas, pulang dikasih kambing. Sisanya kita ngolah dengan ini teman dulu sama-sama nyantri. Dari mana? Dari rumah kiai. Loh, kayaknya itu kan bawa singkong. Iya, saya ke sana bawa singkong. Setelah pulang tadi kasih kambing kan gitu. Nah, dari temannya ini merenung. Iya, bawa singkong, pulang dikasih kambing. Kalau saya Kalau kambing. bawa kambing, ini nggak sampein. Ini bawa kambing kan. Ya. Bawa kambing ke sana. Nah, sama salam, kemudian ngobrol, pamit pulang. Iya, ini gimana ini? Santri kita yang satu ini mau pamit ini. Dicarikan apalah untuk apa ya oleh-oleh dia pulang sudah nggak ada apa-apa Kiai adanya cuma singkong pemberiannya Santri yang nanti lagi yang pertama ya akhirnya dia pulang banget ini dikirimkan betul-betul ya betul-betul betul oh iya. oh itu wis tak rewani nggawa kambing masuk pulang hanya dikasih singkong nah, ini saya masih tinggal jadi kalau saya ya yang seperti tadi kisah-kisah cerita-cerita itu lebih mudah diingat, sebagai pembelajaran itu menurut saya lebih mengenang kalau kisah atau cerita. Kisah-kisah seperti ini memang kemudian menjadi media yang baik untuk pembelajaran, apalagi kaum anak muda. Nah, ini kan perlu lagi kisah-kisah teladan seperti ini di tengah-tengah banyak FTV, drakor, ya itu kan mengepung anak-anak muda hari ini. Iya, Dan di dalamnya kan sangat minim teladan. pesan moralnya mungkin Seru. kurang ya. Nah, lagi kisah-kisah seperti ini perlu diangkat lagi, khususnya dalam tema malam ini ya pentingnya berbagi pada sesama. Jadi berbagi ini tidak hanya materi ya, Tidak harus enggak, materi, tidak harus materi ya. tapi materi juga penting. Iya, Iya, ada beberapa kisah lagi, Pak Jasno. Momen-momen yang pernah terjadi di bulan Ramadan di era Rasulullah.
bagaimana perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan Ramadan. antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam yang saat itu ada di Madinah. Ya. Itu kalau diambil segmen bagaimana umat Islam di Madinah itu saling berbagi, luar biasa kisah-kisahnya. Ya, 300 lawan 1.000 pasukan. Itu kan sangat tidak masuk akal. Kalau kemudian antara satu hati dengan hati yang lain tidak terikat, akan bercerai-berai itu pasukan 300 Udah minder itu. udah minder. Kenapa kemudian bisa kokoh 300 lawan 1.000? Karena sebelumnya itu sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah ketika momen hijrah. Iya. Kaum Ansor dengan Muhajirin Betul. dipersaudarakan. Iya, iya. Satu rumah dibagi buat teman-teman Muhajirin. Yang belum punya istri kasih istri, yang belum punya kerjaan dikasih kerjaan. Itu kan eh, apa hal yang sangat penting untuk disorot. Sebelum melihat kekompakan 300 pasukan itu kan Hmm. sebelumnya harus dilihat Ada prosesnya ada itu dulu. proses berbagi, ada ikatan batin di situ. Maka ketika betul-betul sudah berhadapan pedang lawan pedang, kompak, kokoh tiga pasukan ini, ya itu terjadi di perang Badar. Ada lagi kisah yang perlu diingat ketika Fathul Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Wah, itu kan karena perjanjian Hudaibiyah dikhianati. Isi perjanjian Hudaibiyah itu 10 tahun gencatan senjata. Tidak boleh ada perang antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam. Iya. Kemudian boleh haji tapi cuma 3 hari. Orang Mekah yang di Madinah harus kembali ke Mekah. Orang Madinah yang di Mekah tidak boleh ke Madinah. Lebih ke bukan. Yang Yang orang mana? Madinah di Mekah tidak Ya. boleh. Oh, tidak boleh ke mana? Itu kan kalau diamati tidak adil ya perjanjian. Tapi Ya. justru yang mengkhianati itu orang Rais. kafir Quraisy. Belum sampai 3 tahun perjanjian sudah dikhianati. Akhirnya 10.000 pasukan apa rombongan lah bukan pasukan itu dari Madinah ke Mekah membebaskan kota Mekah. Nah itu momennya ya momennya. Tapi sebelum itu kan sudah ada proses bagaimana apa umat Islam di Madinah itu saling berbagi. Kalau tidak ada ikatan itu ya sulit untuk kemudian bisa membebaskan kota Mekah yang dikuasai oleh kafir Quraisy. Terus kemudian wafatnya Sayyidah Khadijah itu kan juga di bulan Ramadan. Nah, kalau mengingat bagaimana peran Siti Khadijah dalam dakwah Islam itu kan sangat luar biasa. Betul, betul. Membagikan hartanya dalam jalan dakwah, kemudian bagaimana uh, ketika saat diembargo, diasingkan, ya, itu dengan channelnya Khadijah, umat Islam yang diasingkan itu masih tetap hidup. Itu sampai makan rumput itu. Tapi beruntungnya karena Siti Khadijah ini punya channel secara sembunyi-sembunyi diselundupkan itu bahan makanan. Itu peran dijawab sama apa puluhan tahun bersama Rasulullah dan wafat di bulan Ramadan. Nah, ketika betul-betul uh, Rasulullah itu sangat membutuhkan. Jadi dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Karena setelah itu juga pamannya Iya. Abu Thalib wafat. Nah, itu kalau kita tahu bagaimana kisah Abu Thalib dalam membagikan ilmunya, ilmu apa berdagang, ilmu menggembala, itu kan tidak materi ya, ilmu yang dibagikan, ilmu menggembala, ilmu berdagang ke Yaman, itu kan dibagikan oleh uh, guru pertamanya ya Abu Thalib itu. Kemudian wafat di bulan Ramadan. Nah, kemudian nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu kan juga di bulan Ramadan. Nah, ini menjadi momen yang menarik kalau kemudian dikaitkan dengan tema malam hari ini. Bagaimana Al-Quran itu juga harus dibagikan. Nah, konteksnya kan berbagi ilmu Al-Quran. Jadi apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril.
jadi malaikat yang paling mulia. Turun kepada Nabi Muhammad menjadi nabi rasul yang mulia dibanding nabi-nabi yang lain. Turun di kota Mekah, Madinah jadi dua kota yang Iya. dimuliakan. Kemudian turun kepada umat Nabi Muhammad menjadi khairul ummah, umat yang yang dibolehkan masuk pertama kali ke surga dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi umat yang lain tidak boleh masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ya karena Al-Quran itu. Dan turun di bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Turun di malam Lailatul Qadar jadi malam yang sangat mulia, lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, maka dalam momen seperti itu membagikan ilmu tentang Al-Quran menjadi penting karena itu kan bisa kita lihat di sekeliling kita orang yang punya penguasaan Al-Quran baik itu hafalannya, pemahamannya, bacaannya Tajwidnya ya. pasti dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Itu terbukti jelas pasti dimuliakan. Kalau ada masyarakat yang tidak memuliakan orang yang punya ilmu Al-Quran, yang sakit masyarakatnya. Nah, ini menjadi pengingat ya di momen Ramadan ini ternyata banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil sisi berbaginya. Nah, kalau tadi di Perang Badar kita bisa mengambil sesi berbagi moral, bagi moral, ikatan batin. Nah, di Nuzul Quran kita berbagi ilmu, di kisah Khadijah kita bagaimana berbagi kedermawanan, kasih sayang, seperti itu. Menarik. Oke, tak terasa ini kita sudah di menit berapa ya? Jadi bagaimana punya kisah Semakin asik ya. ya. Karena kalau saya sendiri ya bercerita itu memang ya, yang penting kita ceritanya positif jelas ya. Untuk membuka wawasan kita. Ya, Manusia sifatnya lupa ya. Karena ini dengan ini refresh. refresh. Akhirnya oh iya ya, oh iya ya. Ya, Sebenarnya kadang tahu tapi lupa atau kita itu eh, nggak ngeh. Jadi kadang ada apa ya? Kalau kita kasih contoh yang ekstrim ya, orang maling lah kata. ya, Jadi kata ngamalnya mau orang iling. Dia harusnya tahu kan. Dia tahu oh, kalau mencuri itu nggak baik tahu. Tapi karena dia nggak ingat, ya ini. ya, perlu diingatkan di Oke Ustaz, ini sudah saya kira sudah cukup. Nanti di season terakhir kita kesimpulan. Kita jeda dulu sebentar, nanti kesimpulan. Nah, kita akhiri. Mungkin nanti di setelah Ramadan akan ada eh, program-program yang tentunya akan lebih menarik lagi. Itu dulu kita jeda. Ada yang mau lewat. Oke, sahabat Mutibuga, tak terasa ini kita sudah di penghujung acara Kalam Ramadan, kajian Islam malam Ramadan 1445 Hijriah bersama Ustadz Fakih Sultan. Oke, ini di penghujung mungkin ada kesimpulan dari Mas Fakih yang bisa dibagikan, di-share ke sahabat-sahabat Mutibuga yang sudah ikut aktif menyimak di acara kita malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Jadi sahabat Multipuga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di momen akhir
Ramadan tahun ini mari kita aktualkan ya apa yang kita pahami tentang berbagi ya dengan apapun bentuknya. Yang punya ilmu silahkan dibagikan ilmunya, yang punya pengalaman di-share pengalamannya sebagai pelajaran, sebagai apa, ibroh ya. Kadang kan orang lain tidak harus jatuh di lubang yang sebetulnya sudah kita lewati gitu Oh iya. ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga menjadi pelajaran penting. Yang punya harta lebih dibagikan hartanya karena di dalam harta kita itu sebetulnya ada hak orang lain. Betul. Yang punya apa lagi Pak ya? Pokoknya yang surplus-surplus itu perlu dibagikan. Karena kalau kita analogikan dengan gelas, itu kalau full kan, kalau kita minum malah justru tumpah. Jadi gelas itu selayaknya ada space kosong. Ya, ini udah kosong ini. Biasanya kalau kita minum teh atau minumannya kan pasti dikasih space ya. Iya, Tidak mungkin kita full sampai penuh segini. Itu namanya serakah. Karena kalau kita minum tetap ada yang tumpah. Nah, yang tumpah itu sebetulnya bukan hak kita. Nah, jadi itu sebagai contoh yang sederhana saja. Termasuk harta kita itu tanpa sadar ternyata ada hak milik lain ya. milik orang lain. Nah, cara membersihkannya ya dengan zakat fitrah, dengan zakat mal, dan bentuk-bentuk sedekah lainnya seperti wakaf dan seterusnya. Itu salah satu cara membersihkan harta kita. Yang punya tenaga ya dibagikan tenaganya. Ini sebentar lagi ada sholat Id ya, itu di apa? Diluangkan waktunya tenaganya untuk menggelar tikar, ya, mengumumkan yang punya pulsa, eh, apapun yang kita punya potensi apapun kita bagikan. Nah, itu menjadi eh, kesimpulan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bagikan itu menjadi saksi nanti di hari penilaian. Kalau di sekolah kan pasti ada Tes. tes, Ya, pengujian, penilaian, pengukuran, evaluasi. ya. Jadi apa yang kita bagikan ini nantinya akan menjadi saksi kelak. Wah, saya sebagai hartanya bersaksi bahwa orang ini dermawan. Saya sebagai ilmunya bersaksi bahwa dia orangnya apa murah hati untuk membagikan ilmunya. Karena ilmu di PDW itu kadang hilang, Pak. Tapi kalau dibagikan kok malah lebih melekat di ingatan ya, Pak. Iya. Ya, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga teman-teman sahabat Muti Kuga menjadi sahabat-sahabat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, makasih Mas Wage. Ya, intinya pembahasan kita malam ini kita jangan pelit lah untuk share, untuk berbagi apapun ya. Termasuk pengalaman-pengalaman yang pahit ya, seperti kopi mungkin ya. Jadi pengalaman pahit itu bisa menjadi pengalaman atau sebagai warning ya. Misalnya teman kita atau saudara kita, kamu jangan sampai seperti ini. Saya dulu pernah seperti ini, efeknya nggak baik ini. Ya, itu kan juga sesuatu yang tidak baik bisa kita share dengan tujuan. Nah, orang lain itu bisa mengambil pelajaran di situ. Oke, sahabat Mutu kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah, jangan bosan untuk selalu berbagi, share, apalagi apa ya sesuatu yang baik itu memang harus kita bagikan ke yang lain. Mudah-mudahan nanti SMK Mutu semakin produktif untuk selalu berkarya acara-acara di setelah bulan Ramadan ini karena ini baru tahap awal. Apa-apa. Soal yang podcast ini atau streaming tadi tahap awal dulu nanti bisa dilanjutkan membawa Multiprogram menjadi lebih maju lagi. Amin. Ya, semakin diminati oleh masyarakat bermanfaat kepada masyarakat. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih para sahabat Multibuka yang sudah ikut aktif di channel kita. Mohon dukungannya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang manfaat. Kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang Amin. akan datang. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.